Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya rabbana ya maulana zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam sama-sama kita sajikan. Kita doakan pertemuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Ma'asyiral muslimin, jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk dalam pengajian, aku ingin menyampaikan sedikit pemberitahuan di mana insyaallah di tempat aku di Ma'had aku di pesantren aku tahun ini ada rencana membuka sekolah sanawiyah terpadu. Ya, diutamakan yang pertama hafal Al-Quran, dan yang kedua kitab kuning, dan yang ketiga bahasa Arab dan bahasa Inggris dan juga umum. Insyaallah mulai besok sudah kita membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 10 bulan 3. Jadi mudah-mudahan Miona kita yang sini hadir dan insyaallah. Dan demikian sedikit pemberitahuan, kemudian langsung saja kita masuk dalam pengajian kita malam ini. Kita sudah 2 minggu tidak ada pengajian. Insyaallah malam ini tentang masalah sunat-sunat dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanus shalah 'inda Syafi'i naw'an. Adapun sunat-sunat sembahyang menurut Imam Syafi'i ada 2 macam, ada 2 bagian. Yang pertama disebut dengan ab'ad dan yang kedua disebut dengan hay'at. Artinya ada 2 macam, na sunat ab'ad, na sunat hay'at. Wal ab'ad, adapun pengertian sunat ab'ad yaitu sunat-sunat yujbaru tarkuha bisujudis sahwi, yaitu yang dikatakan sunat ab'ad, sunat-sunat yang digantikan, ya, bila misalnya lupa diperintahkan untuk menggantikan dengan sujud sahwi. Itu pengertian daripada ab'ad. Adapun hay'ah, bila tinggal tidak diperintahkan untuk menggantikan dengan sujud sahwi. Itu pengertian hay'ah. Adapun sunat-sunat ab'ad dalam salat yang diperintahkan sujud sahwi itu ada 8 tempat. Yang pertama tasyahud awal. Bila seseorang tinggal tasyahud awal, ini diperintahkan menggantikannya yaitu dengan sujud sahwi. 2 kali dilakukannya, yaitu qubailas salam, sebelum salam kita diperintahkan untuk melakukan sujud 2 kali. Jadi makanya kalau tinggal tasyahud awal tidak dibenarkan untuk kembali. Sejujurnya kedua roda beda, mana roda tasyahud awal. Yang kedua hukumnya hanya beda dulu. Yang pertama kepada imam dan yang kedua kepada munfarid. Tetapi kepada makmum yang lupa itu wajib kembali mengikuti imam. Jadi imam kali dulu, bedanya makmum 2 roda, yang kedua hukum wajib kembali. Kenapa? Karena mutaba'ah imam
mengikuti imam itu hukumnya wajib. Adapun bila kita sembahyang sendiri atau kita sebagai imam, kalau sudah berdiri itu tidak dibenarkan untuk kembali lagi. Bila kita kembali batal salat. Kenapa? Karena kita sudah masuk dalam rukun yang lain. Jadi kalau kita sudah mengerjakan rukun yang lain, tidak dibenarkan kembali. Adapun sebelum sampai kepada rukun, ini masih dibenarkan untuk kembali. Dan yang kedua, termasuk daripada salat al-qu'ud, duduk untuk membaca tasyahud. Ini pula termasuk daripada sunat ab'ad. Dan yang ketiga, as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Yang ketiga, sunat ab'ad, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah tasyahud. Jadi dalam tasyahud itu ada 3 sunat ab'ad. Jadi yang pertama duduk membaca tasyahud, at-tahiyatu lillahnya sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang tasyahudnya merupakan fardu atau merupakan sunat ab'ad. Kemudian membaca selawat pada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sesudah tasyahud. Ini juga sunat ab'ad. Jadi kalau misalnya kita baca sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, tidak kita bersalawat kepada Nabi, itu tetap diperintahkan untuk sujud sahwi. Jadi sama dengan kita tidak boleh lupa berselawat kepada Nabi. Bila lupa kita disunatkan sujud sahwi. Kemudian termasuk lagi daripada sunat ab'ad, as-salatu ala alihi ba'da tasyahudil akhir. Jadi pada tasyahud pertama tidak disunatkan berselawat kepada kepada keluarga Nabi. Disunatkan saja berselawat kepada Nabi. Tapi pada tahiyat akhir berselawat kepada Nabi itu hukumnya wajib, rukun. Berselawat kepada Nabi pada tahiyat akhir rukun, bukan lagi sunat ab'ad. Tetapi berselawat kepada kepada keluarga Nabi itu hukumnya sunat ab'ad. Bila tidak kita berselawat, kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Ini khusus pada tasyahud akhir, ya. Dan seterusnya termasuk sunat ab'ad al-qunutu fis subhi, membaca kunut pada salat subuh. Pada rakaat kedua sesudah rukuk kita sunat membaca kunut. Bila kita tinggalkan atau bila kita lupa membacanya, maka kita diperintahkan untuk sujud sahwi marrataini, 2 kali. Boleh. Itu dalam tasyahud awal tadi ya. Dan bersalawat kepada Nabi. Tidak perlu keluarganya. Tidak. Kalau masalah Muhammad saja. Ya. Jadi Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu makruh kalau pada tasyahud pertama. Jangan dilanjutkan. Terkecuali makmum yang menunggu imam. Kalau makmum misalnya sudah habis kepada berselawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, imam belum selesai, itu kita boleh sambung wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, karena kita menunggu. Jadi daripada duduk kosong, maka kita lebih baik kita berselawat. Ya, artinya kalau misalnya ibu hanat kalau habis-habis, ya dia sampai yang ambil kembali. Hanya tasyahud akhir dua salam ke keluarga Nabi. Ya kan salam aja. Berarti sujud sahwi di 2 salam. Di luar salam. Artinya di saat kita ingat kuno, bahwa kita nyukat dua berselawat kepada ya langsung kembali kepada salat. Artinya duduk kembali, kemudian kita sujud 2 kali, kemudian salam lagi. Ya, 2 kali salam. Karena salam pertama itu tidak muhtabar lagi itu. Bu je tu. Ya. Saya tanya Mas Bu. Itu dia ramang
imam kagak sujud dan kagak duduk antara dua sujud. Sedangkan dia begitu damang langsung taduk. Ini kan baca tasyahudnya pun apa dah habis dia baca. Bagi dia masbuk. Ya. Yang kedua habis. Yang masuk lagi. Ya. Begitu damang imam kagak baca Al-Fatihah. Ini kan ditanya dengan terbaca doa iftitah, imam kagak baca surat langsung ke rukuk. Jadi Al-Fatihah pun apa habis baca. Ya. Dan yang ketiga masbuk tapi sama-sama dan biasa yang bulan puasa aku kadang-kadang imam dah nak baca iftitah langsung Fatihah ayat juga dia dah baca iftitah kadang-kadang Fatihah nak habisnya yang tiba tu habis baca lagi. Ya. Terima kasih. Jadi yang pertama bila ditanya baca masbuk sehingga ditanya dan imam tahiyat pertama pada tahiyat pertama yang keperaya haji napayat apa tahiyat hana di saat misalnya kita dan tahiyat merupakan ucapan asyhadu an la ilaha illallah mantap dia imam dan kita langsung benar. Haji babi ini karenanya memang bukan tahiyat untuk kita tahiyat imam. Kemudian masalah yang kedua, masalah kitanya tak ikut imam agak terlambat duduk, sehingga buat dia kitanya dan dia tentu imam kadang-kadang akan baca ayat. Yang di saatnya kita yang menjadi sibuk dengan sunat, tidak boleh lagi membaca doa iftitah. Tapi kita wajib langsung membaca surah Al-Fatihah. Kalau seandainya habis kita membaca, alhamdulillah. Kalau tidak habis juga langsung rukuk. Jangan dipegang baik dapat habis karena khawatir mia dapat habis untuk tempuh imam kalau dah berrukuk. Nah, itu rakaat dulu. Jadi sama dengan kesimpulannya bila kita nyoba masbuk jangan lagi membaca doa iftitah. Tapi langsung membaca yang wajib yaitu langsung surah Al-Fatihah. Yang demi habis alhamdulillah, demi habis ada masalah langsung. Kemudian masalah ketiga masalah tarawih. Ya, juga demikian artinya sering tarawih kadang-kadang imam terlalu tergesa-gesa nanti membaca Fatihah atau doa iftitah langsung membaca surah Al-Fatihah. Bagaimana ini yang makmum? Kita yang makmum seandainya misalnya tadi bahwa imamnya terlalu cepat dia baca doa iftitah dia langsung sempat baca Fatihah yang juga doa iftitah tidak tinggalkan. Jadi langsung kita baca surah Al-Fatihah. Adapun ayat itu tidak disunatkan bagi makmum. Jadi membaca ayat bagi makmum tidak disunatkan. Di saat kita yang habis baca surah Al-Fatihah, imam hendak membaca ayat, kita mendengar saja. Dengan alhamdulillah segala silakan. Anak tasbih sahwi anak membatalkan salat. Bila yang kedua sunat amat hanya tasbih sahwi yang hukumnya ada masalah. Artinya salat kita sah. Sama seperti misalnya sengaja kita tinggalkan tidak baca kunut misalnya sengaja kita dah tasbih sahwi sah tetap sah. Terima kasih anak baca. Lorenya beda mazhab. Dalam mazhab Syafi'i tetap membaca bismillah wajib, membaca Moraya. Ya silakan Pak. Ini saya kurang-kurang kaitan tentang kalau imam itu dia pada seharusnya dia tahiyat akhir, tapi dia baru berdiri dia. Pada tahiyat akhir. Ya. Kemudian makmum yang tahu itu persisnya itu dia nak bangun. Dan imam bukan duduk dia. Dan anak silakan
sahwi. Hmm. Tapi bagaimana makmum yang tidak silap tadi? Apakah dia mengikuti sujud sahwi juga? Ya. Atau seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan ini penting. Artinya pertanyaannya imam lupa. Seharusnya dulu tasyahud akhir. Apakah pada salat maghrib atau isya atau subuh atau apa? Ya semua berdiri. Makmum tak tahu itu salah. Makmum tidak berdiri. Memang tidak boleh berdiri bagi orang yang tahu. Harus duduk, wajib duduk. Kemudian bagi imam, nanti karena dia sudah salah, sudah menambahkan rukun, sudah berdiri, maka disunat sujud sahwi. Pertanyaan bagaimana bagi makmum? Apakah juga makmum sujud sahwi? Jawabannya na'am, ya. Wajib bagi si makmum, bukan lagi sunat, wajib sujud sahwi. Imam sunat sujud. Kalau seandainya imam tidak sujud, sah salatnya. Tetapi di saat imam sudah melakukan sujud, makmum wajib karena mutaba'ah imam, mengikuti imam hukumnya wajib pada sesuatu yang dikerjakan benar. Tetapi kenapa ada di waktu bangun salah tidak dibenarkan? Itu bukanlah salah. Yang salah tidak wajib ikut, yang benar wajib ikut. Gitu Pak. Kalau imam itu duduk lagi, kan makmum bilang subhanallah. Ya. Imam itu duduk lagi. Memang ya. Di saat tahu bahwa dia salah, wajib duduk. Tapi yang berjalan tadi harus berdiri terus. Tadi bukan ruku. Ya. Yang Berdiri terus. Tadi tasyahud awal. Tadi tasyahud awal. Imam itu kalau salah, kalau dia berdiri, berdiri terus. Duduk lagi kita berdiri. Gimana? Kesalahan tangkap Ya. saya. Akhirnya di saat imam sudah berdiri dan sudah diingatkan dan dia tahu bahwa dia sudah salah, itu wajib duduk. Wajib duduk. Yang tidak boleh duduk Abu Bakar lagi kalau ayat pertama. Jadi pertanyaan ulang lagi bukan ayat pertama, ayat akhir. Salah. Tapi kalau ayat pertama nggak boleh duduk lagi. Sudah diingatkan oleh makmum, subhanallah. Itu wajib dia berdiri, tidak boleh duduk. Kemudian makmum juga jangan duduk, ikut berdiri juga. Nah itu karena dia dilakukan itu benar. Cuma itu diberitakan sujud sahwi sunnah. Ya. Ada lagi? Ya. Anda kalau pun menyusui sahwi sebenarnya kalau diberikan orang apa berarti dia kan ada sujud sahwi. Jadi kalau duduk tasyahud, kemudian pada ketika berkata Allahu Akbarnya karena bahawa dia nak kesilapan, nak kesalahan, maka kita ikut. Jadi tidak mesti untuk mengetahui keadaan itu harus dilihat, boleh didengar dengan didengar suara. Cuma yang sering dia kadang-kadang salah ilmu bahawa hanya duduk tasyahud. Jadi ibu-ibu belakang tak tahu, sehingga ibu-ibu duduk tasyahud baca sendiri tak ada masalah karena tidak tahu. Nanti kalau imam melakukan sujud sahwi, tetap bagi perempuan, ibu-ibu belakang wajib sujud sahwi. Kalau seandainya tahu, kalau seandainya tidak tahu, tak ada masalah pula. Nah, kalau tim pertanyaan-pertanyaan, kita lanjutkan. Dan termasuk daripada sunat tab'an lagi kunut pada witir nisful akhir di Ramadan. Yang sunat tab'an. Katanya bulan Ramadan kita witir dari malam qum sehingga akhir. Tetapi tidak disunat membaca kunut pada nisfu yang pertama. Jadi nisfu pertama tidak ada kunut dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Ya, tidak ada kunut.
Dia ada kunut sesudah nisfu pada malam 16 ke atas itu ada kunut pada salat witir. Adapun kunut pada nisfu pertama dalam mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya makruh. Tapi dalam mazhab Ahmad bin Hanbal itu dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan sunat kunut sampai akhir. Inilah yang berlaku di Arab, di Mekah dan Madinah. Wal qiyam lil qunut, dan termasuk sunat abad waktu membaca kunut harus berdiri, jangan duduk. Jadi orang yang sanggup berdiri, ada orang yang tidak sanggup tidak ada masalah. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sunat abad Nabi berselawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi pada kunut, baik kunut subuh atau kunut witir, itu hukumnya sunat abad. Bila kita lupa berselawat kepada Nabi, sunat sujud sahwi pula. Jadi selawat kepada Nabi pada kunut itu merupakan doa. Sebenarnya setiap selawat semua doa. Makanya waktu berselawat kepada Nabi sunat jihad di imam. Jadi sebahagian imam hanya jihad ni, baca selawat sir, padahal itu sunat jihad karena itu doa. Yang sunat sir hanya pada sana ketika kita memuji fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika fa innahu la yazilunnya gesir oleh imam. Tapi di saat menutup dengan selawat, itu selawat di jihad. Bagi makmum sunat membaca selawat dan juga sunat membaca amin. Manduat ikut, karena perintah Nabi, siapa-siapa yang mendengar disebut nama aku, maka dia tidak mau berselawat kepada aku, maka ini termasuk orang yang paling bakhil. Makanya kita sunat juga sama-sama berselawat pada kunut. Kemudian juga kita baca amin. Dan juga termasuk bahagian sunat abad berselawat kepada alnya Nabi ba'dal kunut, sesudah kunut. Artinya sesudah dari kita baca kunut, kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada Nabi dan juga berselawat kepada al Nabi. Itu termasuk pada sunat abad. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Demikian 8 tempat yang merupakan sunat abad. Bila lupa kita disunat sujud sahwi. Adapun hayat, ini banyak sekali dalam salat. Jadi yang bukan daripada sunat-sunat dari sunat abad, semuanya disebut dengan sunat hayat. Termasuk membaca doa iftitah. Jadi doa iftitah itu bukan sunat abad. Jadi bila kita lupa membaca atau bukan lupa sengaja kita tinggal, itu tidak diperintahkan untuk sujud sahwi. Itu dalam mazhab kita. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi membaca doa kita itu bukan sunat, wajib. Wajib. Jadi kitanya hanya sembarang hidup ikut Hanafi. Hanafi jadi hanya jihad dengan Bismillah. Bismillah wajib, tapi hanya jihad. Karena itu ikut Hanafi. Jadi tidak boleh sebahagian ikut Hanafi, sebahagian tidak. Jadi banyak yang sunat-sunat dalam mazhab kita Imam Syafi'i wajib dalam mazhab Hanafi. Dan contoh lagi sunat hayat seperti takbir intiqal, takbir untuk turun, takbir untuk bangun. Semua takbir-takbir itu hukumnya sunat hayat. Dan juga termasuk at-tasbihat, semua tasbih-tasbih, tasbih dalam rukuk, tasbih dalam sujud, itu semuanya sunat hayat. Seandainya kita tidak membaca apa-apa dalam rukuk, dalam sujud, semuanya kita sah dan tidak perlu sujud sahwi. Tak rukuk, ada baca tepu kita, tak ia berawak, ya, ada masalah. Tapi kalau nilai tidak salah kita. Dan
Termasuk dalam sunat hay'ah membaca at-ta'awuz atau isti'azah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum kita membaca bismillah, itu juga sunat hay'ah. Kemudian termasuk sunat hay'ah lagi as-sat tahdiyah, di antara takbiratul ihram dengan mu'akkidah, itu sunat juga, itu sunat hay'ah. Artinya sehabis Allahu Akbar jangan langsung kita membaca Allahu Akbar kira atau wajahku, tapi kita diam sebentar kadar subhanallah. Kita baca subhanallah mohon di anatik hasiat. Kemudian di antara mu'akkidah dengan a'udzubillah juga ada sakta, ada diam sejenak. Kemudian di antara a'udzubillah dengan bismillah juga ada sakta, ada diam sebentar. Kemudian di antara bismillah dengan alhamdulillah juga demikian. Kemudian sunat ayat pula diam, artinya wakaf setiap ujung ayat daripada surat Al-Fatihah, itu juga sunat ayat. Kemudian dalam mazhab kita juga termasuk sunat ayat membaca surat sesudah Al-Fatihah. Ini khususnya bagi imam dan munfarid, bagi makmum tidak sunat. Dan termasuk sunat ayat lagi dalam mazhab kita yaitu membaca doa-doa, doa waktu tasyahud, doa di dalam sujud, itu sunat ayat. Dan juga salam yang kedua. Salam pertama hukumnya rukun, wajib. Tapi salam kedua itu sunat ayat. Dan termasuk sunat hay'ah at-tasmiyah. Apa arti tasmiyah? Artinya membaca sami Allahu liman hamidah di saat kita bangun pada rukuk, bukan takbir. Si sunat membaca sami Allahu liman hamidah dan mengangkatkan dua tangan. Dan mengangkatkan dua tangan seperti kita mengangkatkan di saat kita takbiratul ihram. Kemudian sunat hay'ah lagi membaca doa sesudah kita membaca sami Allahu liman hamidah yang disebut dengan tahmid. Jadi mana tahmid? Kita menjawab sesudah sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd, atau Rabbana walakal hamdu. Boleh dibuang waw atau boleh ditambah waw. Dia kata Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Itu juga sunat hay'ah. Jadi kita kaitan dengan apa sami Allahu. Itu kita ada membaca hadis begini, apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka makmum menjawab Rabbana walakal hamd. Ya. Tapi dia tidak membaca lagi sami Allahu. Itu dalam mazhab yang lain. Artinya bukan mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab yang lain itu makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah, tapi membaca saja Rabbana walakal hamd. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan juga imam sunat membaca Rabbana walakal hamdu dan juga makmum sunat sama. Cuma begini ya bukan. Nah, kenapa dalam sholat ini dia berbeda-beda? Nabi kan mengatakan sholatlah sebagaimana aku sholat. Nah ini kita pada pelaksanaan ini kan ada yang sunat, ada yang wajib. Ya. Kenapa kita berbeda? Itulah karena pada memahami daripada dalil-dalilnya. Jadi karena bahasa Arab itu ada am, ada khusus, ada mutlaq, ada muqayyad. Makanya pada memahami daripada hadis-hadis tersebut maka perbedaanlah pendapat. Dan tempat bertanya tidak ada lagi. Kalau pada zaman Rasulullah begitu misalnya ada hal-hal yang tidak jelas langsung ditanya kepada Nabi, maka tidak khilaf. Tapi ini tidak ada tempat bertanya lagi. Jadi termasuk misalnya salah satu yang berbeda memahami pada kalimat aula mastumun nisa. Itu ayat yang kesentuh kulit laki-laki dan perempuan jatuh wudu. Jadi pada memahami itu aula mastumun nisa beda di antara mazhab ulama.
Jadi kalau Imam Syafi'i mengartikan aula masjidun nisa itu kesentuh kulit. Tapi kalau mazhab yang lain menerjemahkan ayat itu la masjidun nisa aja kamu berhubungan intim. Kalau tidak berhubungan tidak batal. Itu karena pengertian daripada la masa tadi. Mengartikan bahasa. Kemudian termasuk lagi daripada sunat ab'ad doa Rabbighfirli baina sajdatain. Jadi sesudah kita sujud pertama bangun. Jadi pada duduk antara dua sujud itu, karena itu rukun dalam mazhab kita. Dalam mazhab kita rukun. Tapi ada sebahagian mazhab yang mengatakan bukan rukun, duduk antara dua sujud. Dan disunat membaca doa Rabbighfirli hingga akhir. Dan dalam mazhab yang lain, artinya bukan mazhab Syafi'i, hukum membaca doa ini hukumnya wajib pula. Yang wajib hanya satu. Jadi dalam mazhab lain membaca tasbih wajib dalam mazhab Hanafi. Membaca subhana rabbiyal azim dalam sujud dalam rukuk wajib. Membaca subhana rabbiyal a'la dalam sujud wajib. Walaupun satu kali saja. Membaca doa Rabbighfirli cukup yang wajib. Tetapi wal akmal ayyukar dzalika miraran. Jadi yang lebih sempurna diulang-ulang itu sampai 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Itu yang akmal, yang lebih sempurna. Bahkan kalau kita sembahyang sendiri, kita tambah lagi lebih afdal. 5 kali, 7 kali itu lebih utama. Tapi kalau kita sebagai imam cukup 3 kali saja. Sunat sama seperti rukun. Artinya ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli artinya seperti membaca doa kita atau sunat qauli. Jadi dalam rukun wajib bagi muslim membaca Allahu Akbar, takbir itu rukun qauli. Membaca surah Al-Fatihah rukun qauli. Kemudian membaca tasyahud rukun qauli. Membaca selawat kepada Nabi rukun qauli. Salam rukun qauli. Adapun rukun sunat qauli atau sunat aqwal karena banyak, yaitu ada 17. Yaitu yang pertama istiftah, artinya membaca doa iftitah. Itu merupakan sunat qauli. Dan at-ta'awuz, membaca a'udzubillah. Dan at-ta'min, membaca amin, juga sunat qauli. Wa qira'atus surah, dan membaca surat fi raka'atin awwalain, pada 2 rakaat yang pertama. Kemudian dan juga pada sembahyang fajar, ada sembahyang subuh, juga sunat membaca ayat. Dan pada hari Jumat, ada hari Jumat 2 rakaat, kedua-2 rakaat itu sunat membaca ayat. Wal idaini, dan pada sembahyang 2 hari raya sunat membaca ayat. Wa fit tatawwu' kulli, dan pada salat tatawwu sembahyang sunat tetap diperintahkan untuk kita membaca ayat. Wal jahru wal ikhbar bi mahallihima, dan termasuk sunat qauli yaitu jihad pada tempat jihad dan sir pada tempat sir. Seperti sembahyang malam. Sembahyang malam kita disunat jihad dalam bacaan, baik yang wajib atau yang sunat, bagi imam dan munfarid. Adapun bagi makmum tidak disunat jihad. Kita sudah sembahyang tilawat di sembahyang isya, tetap sunat jihad.
Apabila ada yang datang yang puro zuhur itu bagi makmum, imam munfarid tetap juga tidak disunatkan. Terkecuali bila kita melakukan sembahyang zuhur pada waktu malam atau yang biasa qada sembahyang zuhur pada malam sunat juga jihad. Nak qada sembahyang asar malam tetap sunat jihad. Demikianlah hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan hari ini. Karena waktu bisa tiba dan mereka sama-sama kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa